bergerak mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi untuk pembahasan kita ini mengenai dilema mahasiswa di era modern. Nah, kita ini kan sekarang lagi ada di era modern dan kayak banyaknya itu kan kata-kata liberal gitu kan, kayak kebebasan individu gitu kan. Kayak sekarang kan banyak banget ya yang kayak melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan agama kita, contohnya kayak mabuk-mabukan, terus kayak ada yang namanya legal juga. Bagaimana gitu kan, kayak kita tuh harus mempertahankan iman kita tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kita tuh harus tetap teguh memegang pendirian iman kita. Kita juga jangan mudah terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kayak ada teman kita yang ada hari kita mau melakukan, dia tuh harus berani untuk berkata tidak. Itu merupakan salah satu keteguhan kita pada iman kita. Lalu iman juga merupakan akar dalam hidup kita. Kita tuh kalau misalnya tanpa iman yang kuat, maka kita juga akan mudah terjerumus ke dalam sesuatu yang salah. Tanpa iman yang kuat, kita juga akan mudah tergoda dengan dunia dan melupakan akhirat gitu kan. Nah, maksudnya mencari banget ya teman-teman. Lalu dalam kehidupan kampus yang memiliki banyak keragaman dan kayak setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya sedang hidup di dunia itu. Kita memegang teguh keimanan kita. Misalnya kayak aku contoh tadi kan kayak ada yang ngajak kita buat melakukan, kita harus menolak ajakan teman kita tersebut gitu. Meskipun kita kayak nolak teman kita itu bukan berarti kita juga nggak ngikutin perkembangan zaman ya teman-teman. Kita juga tetap ngikutin perkembangan zaman di era modern yang kayak gini, tapi kita juga harus harus tetap memegang teguh keimanan kita. Terus kita juga harus bisa berinovasi, kreatif, terus juga harus bisa menguasai pengetahuan ilmu dan teknologi gitu kan. Terus menjadi mahasiswa muslim yang utuh itu tuh berarti kita juga harus menjaga keimanan kita. Tapi kita juga nggak boleh tertutup pada perkembangan zaman. Misalnya tuh kayak ada biar kita tuh keimanan yang tetap kayak gini meningkat gitu kan, tetap menjaga keimanan kita tuh kayak tertutup sama perkembangan zaman. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kita juga harus tetap terbuka pada perkembangan zaman. Meskipun kayak ini tuh bukan hal yang mudah ya untuk mahasiswa gitu kan, kayak ikut kayak tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam yang harus benar-benar itu pasti kan bukan hal yang mudah ya. Itu salah satu tantangan buat kita gitu kan. Tapi meskipun ini bukan hal yang mudah, kita juga meskipun ini bukan hal yang mudah buat kita, tapi kita pasti bisa kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang tepat. Maka itu kita juga harus pandai-pandai memilih teman agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Terus menjadi mahasiswa muslim yang utuh ini tuh, yang pertama kita tuh harus menguasai agama dengan baik. Nah, jadi kita tuh harus mengikuti sesuai apa yang agama kita perintahkan. Kayak di Islam tuh kan kita harus mengikuti seluruh perintah Allah, bukan harus menjauhi larangannya. Itu udah pasti kan, pasti setiap agama juga kayak gitu, selalu mengajarkan kita sebagai remaja untuk melakukan kebaikan. Lalu yang kedua, kita juga harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalau misalnya kita tidak menguasai itu dan kayak agama banget nih gitu kan, itu juga buruk ya. Maksudnya jangan kayak gitulah, harus seimbang antara dunia dan akhirat itu. Lalu yang ketiga, kita tuh harus bisa mengembangkan cara berpikir kritis kita gitu kan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berpikir kritis atas kekuasaan Allah. Kayak kita tuh pernah mikir gak sih kayak ini tuh dunia tuh kayak gimana sih diciptainnya. Nah, kita tuh harus berpikir, bisa berpikir kritis atas keesaan Allah ini. Jadi kita sebagai mahasiswa muslim yang utuh juga jangan menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Karena kan sekarang tuh teknologi itu bercanggih ya, kayak penyebaran informasi itu sangat amat cepat. Bahkan kayak jejak digital yang udah lama pun suka masih ada kan. Nah, jadi kita tuh harus bisa menggunakan teknologi ini dengan sebaik-baik mungkin. Lalu juga jangan asal menyebarin informasi. Dan tuh kalau bisa dapat informasi nih, kita tuh harus cari tahu dulu kebenarannya gitu kan, apakah emang informasi itu benar dan bisa kita share lagi ke orang
kita tuh punya ilmu nih gitu kan, kayak ilmu yang kita pelajari itu jangan kita pakai buat ngejudge atau mengkritik orang lain. Misalnya tuh kayak kalian tuh berpendapat nih, tapi pendapat kalian tuh menurut aku salah. Nah aku tuh kayak ngejudge kalian kayak ih kamu mah salah pendapatnya, bukan gitu gini. Nah kita tuh nggak boleh kayak gitu. Jadi kita tuh harus kasih taunya dengan cara yang baik-baik gitu kan, kayak aku izin koreksi ya, kayak kalau misalnya pendapat kamu tuh salah, yang benar tuh gini. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah mendengarkan materi dari saya ya. Tanpa terasa waktu telah berlalu gitu kan, materi yang saya sampaikan telah selesai. Terima kasih banyak atas waktu yang telah teman-teman luangkan untuk mendengarkan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Semoga materi yang saya berikan bisa menjadi berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.